Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Alauddin SSI MSI PhD selaku dosen pengampu mata kuliah di Manajemen Laboratorium serta teman-temanku yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya selaku moderator dari kelompok 9 akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok kami. Yang pertama ada Tina Anggriani dengan NIM 430142110. Kedua ada Vivi Septiani dengan NIM 430142111. Ketiga Hafid Ardan Kaisar dengan NIM 43014211035. Dan keempat ada saya sendiri, Tuyarni dengan NIM 43014211048. Adapun permasalahan yang harus dipecahkan oleh kelompok 9 yaitu seorang mahasiswa akan mensintesis kitosan PITS dengan prosedur sebagai berikut. Larutan kitosan yang konsentrasinya divariasi 1%, 1,5%, 2% sebanyak 10 ml dimasukkan ke dalam seringan dan diteteskan pada gelas beker yang natrium tripolifosfat 1% dalam larutan buffer pH 3 sebanyak 100 ml dengan pengadukan dan dibiarkan selama 24 jam. Setelah kitosan PITS terbentuk, sampel direndam menggunakan aquademin hingga pH netral untuk menghilangkan sisa NaOH yang menempel pada kitosan PITS. Sampel disimpan dalam desikator selama 24 jam. Berdasarkan prosedur di atas, 1. Bahan-bahan apa sajakah yang diperlukan? Carilah informasi MSDS untuk tiap bahan kimia yang dibutuhkan. 2. Larutan apa saja yang dibutuhkan? Sebutkan lengkap dengan konsentrasi dan perkiraan volume yang dibutuhkan. Ketiga, peralatan gelas apa saja yang diperlukan lengkap dengan ukurannya untuk menyiapkan larutan-larutan yang dibutuhkan. 4. Jelaskan prosedur pembuatan masing-masing larutan sesuai dengan konsentrasi dan volume yang dibutuhkan atau bahan-bahan yang tersedia di lab antara lain. Untuk pertanyaan nomor 1 akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh Hafid Ardan Kaisar. Dan untuk pertanyaan nomor 3 akan dijawab oleh Tina Anggriani. Dan pertanyaan terakhir nomor 4 akan dijawab oleh Vivi Septiani. Baiklah, selanjutnya adalah pemaparan hasil diskusi untuk nomor 1. Untuk soal nomor pertama, yaitu bahan-bahan apa sajakah yang diperlukan, carilah informasi MSDS untuk tiap bahan kimia yang dibutuhkan. Bahan yang dibutuhkan ada 3, yaitu 1. Larutan kitosan, 2. Natrium tripolifosfat, dan yang ketiga ada aquademin. Untuk MSDS dari masing-masing larutan saya akan menjelaskan secara garis besarnya saja. Untuk yang pertama ada MSDS larutan kitosan, untuk nama produknya yaitu kitosan. Sedangkan nomor CAS dari larutan kitosan yaitu 9012-76-4. Selanjutnya yaitu MSDS dari natrium tripolifosfat. Natrium tripolifosfat juga disebut juga dengan sodium tripolifosfat. Sehingga untuk nama produknya yaitu sodium tripolifosfat. Nomor CAS dari sodium tripolifosfat yaitu 7758-29-4. Untuk yang terakhir yaitu MSDS dari aquademin. Untuk nama produknya yaitu demineralized water dan nomor CAS dari aquademin yaitu 7732-18-5. Nah, mungkin demikian. Selanjutnya dilanjutkan untuk nomor 2. Baik, yaitu selanjutnya adalah larutan yang akan dibutuhkan. Baik, yang pertama ada larutan kitosan dengan berbagai variasi konsentrasi. Yang pertama, larutan kitosan dengan konsentrasi 1%, volume 25 ml. Yang kedua, larutan kitosan dengan konsentrasi 1,5%, volume 25 ml.
dan larutan ketosan konsentrasi 2%, volume 25 mili. Di sini kita lebihkan sekitar 15 mili untuk mengurangi kecelakaan kerja juga, jadi masih ada sisa apabila misalnya tidak sengaja menetes ke tempat yang tidak diinginkan. Lalu selanjutnya juga terdapat larutan natrium tripolifosfat dengan konsentrasi 1% yang sudah di dalam larutan buffer pH 3 dengan volume 350 mili. Larutan ini sudah tercampur dan didiamkan selama kurang lebih 24 jam. Dan yang terakhir ada larutan aquademin dengan volume 400 mili. Tina Agrani Lestari dengan NIM 43014211010. Di sini saya akan menjelaskan peralatan gelas yang diperlukan untuk mensintesis ketosan PITS. Peralatan gelas yang pertama yang kita gunakan yaitu beker glass. Kita menggunakan 6 buah beker glass dengan spesifikasi 25 ml sebanyak 3 buah untuk menampung ketosan 1%, 1,5%, dan 2%. Lalu, kita juga menggunakan 3 buah beker glass dengan volume 150 ml untuk menampung larutan yaitu yang berisi natrium trifosfat 1%, buffer pH 3 100 ml, dan 10 ml ketosan. Beker glass sendiri memiliki fungsi yaitu menyimpan dan membuat larutan. Yang kedua, yaitu tempat menyampur, mereaksikan bahan, dan membawa sampel cairan. Dan yang ketiga, yaitu penampung cairan, titrasi, dan filtrat hasil Peralatan gelas yang kedua yang kita gunakan yaitu pipet ukur. Dari kelompok kami, kita menggunakan pipet ukur 10 ml sebanyak 3 buah. Pipet ukur di sini memiliki fungsi yaitu mengambil 10 ml ketosan, 1%, 1,5%, dan 2% ke dalam beker glass 150 ml. Lalu, fungsi dari pipet ukur yaitu memindahkan suatu volume cairan dari satu tempat ke tempat yang lain. Gelas yang ketiga yaitu pengaduk kaca. Pengaduk kaca yang kita gunakan dengan jumlah 3 buah pengaduk kaca untuk mengaduk natrium trifosfat 1%, buffer pH 3 100 ml, dan 10 ml ketosan. Pengaduk sendiri memiliki fungsi yaitu mencampur larutan, mengaduk bahan kimia satu yang akan dicampur dengan bahan kimia lain, lalu membantu proses induksi kristalisasi. Proses ini dikenal dalam prosedur rekristalisasi. Peralatan keempat yang kita gunakan yaitu spatula. Spatula sebanyak 3 buah spatula yang berfungsi untuk mengambil bahan kimia berupa ketosan PITS ke dalam desikator. Gelas kelima yang digunakan yaitu desikator. Kita menggunakan 3 buah desikator di mana desikator memiliki fungsi yaitu menghilangkan kadar air dari suatu bahan. Ketosan BET disimpan ke dalam desikator selama 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Septiani dengan NIM 43014211011 yang akan membahas mengenai soal nomor 4 yang berkaitan mengenai prosedur pembuatan masing-masing larutan sesuai dengan konsentrasi dan volume yang dibutuhkan. Di sini ada 3 beker glass yang berisi masing-masing 25 ml larutan ketosan. Pada beker pertama yaitu dengan konsentrasi 1%, yang kedua 1,5%, yang ketiga ada 2%. Kemudian kita ambil 10 ml pada masing-masing larutan ketosan. Selanjutnya, larutan ketosan 10 ml tadi kita teteskan pada gelas beker yang berisi natrium tripolifosfat 1% dalam larutan buffer pH 3 sebanyak 100 ml. Kemudian langkah yang selanjutnya, kita aduk menggunakan pengaduk kaca. Setelah kita aduk, kita diamkan selama 24 jam.
Setelah didiamkan selama 24 jam, sampel direndam menggunakan aquademin hingga pH netral untuk menghilangkan sisa NaOH yang menempel pada kitosan BITS. Nah, langkah yang terakhir yaitu sampel disimpan dalam desikator selama 24 jam. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih.